Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberi kesehatan. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Dan sebelumnya, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Hadijah? Hadir, Bu. Siti? Hadir, Bu. Aisyah? Hadir, Bu. Dan yang terakhir, Fatimah. Hadir? Hadir, Bu. Alhamdulillah untuk absen hari ini lengkap semuanya. Selanjutnya kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya, alangkah lebih baiknya sebelum belajar kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi hari ini kita akan membahas atau melanjutkan pembelajaran fikih, yaitu tentang konsep berijtihad dan bermadzhab. Jadi di sini ada dua pembahasan, yaitu berijtihad dan juga bermadzhab. Nah, jadi sebelum Ibu menjelaskan, siapkan pulpen atau alat tulis kalian untuk mencatat apa-apa yang penting dari penjelasan Ibu untuk dicatat dan untuk referensi atau bacaan literatur untuk evaluasi nantinya. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian ijtihad. Ijtihad adalah sebuah usaha dengan sungguh-sungguh untuk memutuskan hukum suatu permasalahan atau perkara yang belum ada atau tidak dibahas dalam Al-Quran dan hadis. Jadi ijtihad ini menggunakan akal sehat serta pertimbangan yang sangat matang. Secara umum, hukum ijtihad itu wajib bagi seseorang yang sudah mencapai kedudukan faqih, maka dianjurkannya bermadzhab. Pembahasan yang selanjutnya yaitu syarat-syarat menjadi mujtahid. Nah, yang pertama dia harus Islam dan juga merdeka. Nah, artinya ini tidak berlaku untuk orang kafir. Nah, kemudian yang kedua yaitu dia telah balik dan berakal serta mempunyai inteligensi yang tinggi. Jadi, orang yang berijtihad harus mempunyai inteligensi yang tinggi karena memutuskan suatu hukum yang tidak ada di Al-Quran dan hadis. Kemudian yang ketiga yaitu mengetahui dalil nakliyah dan kehujahannya. Nah, yang keempat, mengetahui bahasa Arab dan berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab, misalnya shorof, nahwu, dan lain sebagainya. Karena kita ketahui bahwa Al-Quran itu adalah menggunakan bahasa Arab. Kemudian yang kelima itu mengetahui ayat-ayat dan hadis yang berhubungan dengan hukum meskipun dia tidak menghafalkannya. Jadi dia cukup mengetahuinya. Tapi apabila dia menghafalkannya maka itu akan lebih bagus lagi. Nah, kemudian yang keenam mengetahui ilmu usul fikih. Nah, lalu yang ketujuh mengetahui nasikh dan mansukh. Nah, nasikh ini adalah menghapuskan, sedangkan yang dihapuskan itu diartikan dengan mansukh atau dinamakan dengan mansukh. Nah, lalu yang kedelapan, mengetahui permasalahan yang sudah ditetapkan melalui ijma ulama. Nah, lalu ijtihad ini tidak bertentangan dengan ijma. Lalu yang kesembilan, mengetahui asbabun nuzul suatu ayat dalam Al-Quran dan asbabul wurud dalam suatu hadis. Nah, lalu yang terakhir, mengetahui mana hadis sahih dan hadis dhaif serta keadaan perawinya. Nah, jadi hadis sahih ini adalah hadis benar atau hadis kuat, sedangkan hadis dhaif itu hadis lemah. Nah, lalu seorang mujtahid harus mengetahui keadaan perawinya. Selanjutnya yaitu macam-macam mujtahid. Nah, jadi yang pertama itu mujtahid mutlak atau mujtahid mustaqil, yaitu mujtahid yang mempunyai pengetahuan lengkap untuk beristinbat dengan Al-Quran dan hadis dengan menggunakan kaidah mereka sendiri dan diakui kekuatannya oleh orang-orang alim. Tetapi tingkatan ini sudah tidak ada lagi. Nah, lalu yang kedua yaitu mujtahid muntasib atau mujtahid ghairu mutlak. Nah, yaitu orang yang mempunyai kriteria seperti mujtahid mutlak. Nah, dia tidak menciptakan sendiri kaidah-kaidahnya, tetapi mengikuti metode salah satu imam mazhab. Nah, lalu yang
mujtahid takhrij. Nah, yaitu mujtahid yang terkait oleh mazhab imannya. Yang keempat yaitu mujtahid tarjih, yaitu mujtahid yang belum sampai derajatnya pada mujtahid takhrij yang dijelaskan tadi ya. Yang terakhir atau yang kelima yaitu mujtahid fatwa, yaitu orang yang hafal dan juga paham terhadap kaidah-kaidah imam mazhab, mampu menguasai permasalahan yang sudah jelas ataupun yang sulit. Dia masih lemah dalam menetapkan suatu putusan berdasarkan dalil, serta lemah juga nih dalam menetapkan kias. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan atau masih ada nih hal-hal yang belum jelas? Silakan ditanyakan. Tidak ada, Bu. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang mazhab. Nah, mazhab adalah kumpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum Islam yang digali dari dalil-dalil syariat yang rinci serta berbagai kaidah dan landasan yang mendasari pendapat tersebut yang saling terkait satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Dalam fikih atau hukum terdapat 4 mazhab besar, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan juga Hambali. Jadi untuk mazhab ini terserah lagi dan kembali kepada orang tersebut dia mau memilih mazhab yang mana. Nah, bermazhab itu sangat penting ya bagi seorang mukmin agar pemahaman dan praktik agamanya benar. Nah, jadi ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, nah beliau telah disepakati oleh para ulama paling memiliki otoritas dan lebih dapat dipercaya dalam menafsirkan sumber hukum Islam. Tentang 4 mazhab ini pasti semuanya kalian pernah mendengar di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kalian di media sosial atau lainnya. Jadi nanti di akhir penjelasan Ibu akan menampilkan video singkat tentang 4 mazhab terbesar ini. Selanjutnya yaitu klasifikasi bermadzhab. Nah, jadi yang pertama itu adalah taklid. Taklid adalah suatu ungkapan yang mencerminkan sikap seseorang yang mengikuti orang lain, baik itu pendapat dan perbuatannya, atau sikap seseorang yang mengikuti pendapat orang lain yang belum tentu tahu dalil-dalilnya. Misalnya nih, seperti kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Contohnya, ketika seseorang mengambil wudhu dengan mengusap sebagian kepala, itu kan tanpa mengetahui dalil tersebut. Nah, jadi kebolehan taklid ialah apa yang telah ditetapkan dengan tidak diharuskan mengikuti mazhab tertentu di dalam permasalahannya. Jadi kembali lagi kepada diri kita sendiri, ingin mengikuti mazhab siapa, mazhab Syafi'i atau mazhab Hambali, Maliki ataupun juga mazhab Hanafi. Itu kembali kepada seorang mukmin tersebut. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala untuk kebolehan taklid yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Was'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya. Quran Surah An-Nahl ayat 43. Nah, ayat tersebut menjelaskan atau menunjukkan bahwa adanya isyarat dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk bertaklid. Nah, menurut Abu Hanifah yang diperbolehkan bertaklid ialah orang awam yang tidak mengerti metode ijtihad, ia diperbolehkan mengikuti pendapat orang pandai dan juga mengamalkannya. Selanjutnya itu ittiba. Ittiba ialah mengikuti perkataan orang yang mengatakan, sedangkan engkau mengetahui atas dasar apa ia berpendapat demikian. Seorang mukmin wajib mengikuti atau ittiba kepada Nabi Muhammad SAW supaya setiap perbuatannya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi
dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Ali Imran ayat 31. Jadi di sini Allah berseru kepada Muhammad atau menyuruh Muhammad untuk mengatakan jika benar-benar umatnya mencintai Allah maka ikutilah dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi perbedaan mendasar antara taklid dan juga ittiba yaitu jika taklid itu mengikuti seseorang yang tidak mengetahui dalil atau dasar apa ia berpendapat demikian. Misalkan ketika tidak ada penafsiran hukum dalam Al-Quran dan hadis, itu para mujtahid biasanya kan melakukan ijtihad. Nah, lalu kita mengikuti para mujtahid tersebut, misalkan kayak Imam Syafi'i. Nah, itu dinamakan dengan taklid, tidak ada hukum ataupun sumber hukum Islam dalam mereka mengatakan demikian. Itu mereka berpendapat dengan ataupun menafsirkan sumber hukum Islam atau permasalahan yang sedang dipermasalahkan. Nah, lalu jika ittiba itu ketika kita mengikuti seseorang itu dia menjawab ataupun dia berpendapat itu berdasarkan hukum Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, jadi kita ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi seperti itu perbedaan antara taklid dan ittiba. Taklid itu kita mengikuti seseorang dengan tidak mempunyai dasar ataupun kita tidak mengetahui apa dasar mereka berpendapat demikian. Tetapi jika ittiba itu ada dasar yang ataupun ada dasar bahwasannya dia mengambil dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Lalu klasifikasi yang terakhir itu talfik. Talfik adalah melakukan suatu ibadah atau muamalah secara lengkap, yaitu dengan menyamut pendapat-pendapat dari mazhab yang berlainan sehingga muncul suatu praktek yang keluar dari mazhab-mazhab itu. Misalnya mengambil mazhab Syafi'i dan juga mazhab Maliki. Nah, jadi boleh tidaknya talfik tergantung kepada motivasi dalam melakukan talfik tersebut. Motivasi ini diukur dengan kemaslahatan yang bersifat umum. Kalau motivasinya adalah negatif, dengan artian mempermainkan agama atau mempermudah agama, maka hukumnya tidak boleh. Secara sederhana, tidak diperbolehkan untuk hal yang haram menjadi halal ataupun yang halal menjadi haram. Secara sederhananya, talfik ini tidak diperbolehkan jika seorang itu menggunakannya untuk mengharamkan sesuatu yang halal ataupun sebaliknya itu menghalalkan sesuatu yang haram. Nah, jadi talfik itu tidak diperbolehkan bagi orang yang ingin mempermainkan agama. Baik, untuk contoh talfik itu misalnya ketika kita di Indonesia mengikuti mazhab Syafi'i, misalkan ketika kita berudu lalu bersentuhan dengan lawan jenis ataupun misalnya nih si suami dengan si istri, misalkan bersentuhan itu akan membatalkan wudu. Nah, tetapi jika pendapat Imam Maliki, jika bersentuhan itu tidak menimbulkan birahi ataupun nafsu, itu tidak membatalkan wudu kecuali itu menimbulkan birahi ataupun nafsu. Nah, jadi di sini talfik bisa digunakan karena misalnya ketika kita berada di Mekah itu kan dalam keadaan yang darurat. Ketika melakukan tawaf suami dan istri, dan si suami itu takut akan istrinya itu tertinggal ataupun terpisah darinya. Jadi di situ dia diperbolehkan menggunakan mazhab Maliki untuk menyentuh si istri, karena kan dalam waktu tawaf itu kita harus suci, dalam keadaan suci, dengan artian wudhu kita tidak batal. Tapi kita di sini bisa menggunakan pendapat dari mazhab Maliki untuk ketika menyentuh suami ataupun istri itu tidak menimbulkan birahi, maka wudhunya tidak batal. Jadi seperti itu contoh penggunaan taklif. Tapi ketika itu hanya digunakan untuk dalam hal negatif ataupun melakukan hal maksiat, itu tidak diperbolehkan untuk menggunakan taklif. Jadi begitu ya untuk taklif. Sesuai dengan janji Ibu tadi, bahwasanya di akhir penjelasan Ibu akan menampilkan sebuah video singkat tentang 4 mazhab. Nah, jadi untuk kalian diperhatikan baik-baik dan juga disimak baik-baik ya. Catat hal-hal penting karena ini akan ada penugasan kelompok. Silakan disimak ya.
Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki haluan yang tertuju pada salah satu mazhab 4. Para ulama telah sepakat bahwa 4 imam tersebut telah memenuhi syarat sebagai maqam mujtahid, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum ajma'in. Mazhab Hanafi didirikan oleh Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit yang lahir pada tahun 80 Hijriah di kota Kufah dan wafat pada tahun 148 Hijriah. Mazhab ini dikenal sebagai mazhab ahli qiyas karena fatwa-fatwa beliau yang banyak menggunakan qiyas, analogi. Beliau termasuk seorang tabi'in yang cerdas pada masa generasi terbaik Islam. Mazhab ini lahir di Kufah dan semakin masyhur pada saat Khalifah Harun ar-Rasyid. Mazhab Maliki didirikan oleh Imam Malik bin Anas al-Asbahi yang lahir pada tahun 93 Hijriah di Madinah dan wafat pada tahun 179 Hijriah. Beliau seorang ahli hadis di Madinah, lalu mazhab ini pun dikenal sebagai mazhab ahli hadis. Imam Malik tidak mau menaiki unta atau kendaraan saat berada di kota Madinah karena saking hormatnya beliau kepada makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mazhab ini lahir di Madinah, kemudian menyebar ke negara lain, khususnya Maroko. Mazhab Syafi'i didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Quraisy yang lahir pada tahun 150 Hijriah di Guzah dan wafat pada tahun 204 Hijriah. Mazhab beliau dikenal sebagai penyatuan antara dua mazhab, yaitu mazhab qiyas dari Imam Abu Hanifah dan mazhab hadis dari Imam Malik. Beliau sudah hafal Al-Quran pada saat berumur 7 tahun, pandai diskusi, dan selalu menonjol di antara murid lainnya. Mazhab ini lahir di Mesir, kemudian berkembang ke negeri-negeri lain, hingga sampai ke negeri tercinta kita, Indonesia. Mazhab Hambali didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal As-Syaibani yang lahir pada tahun 164 Hijriah di Baghdad dan wafat tahun 248 Hijriah. Beliau adalah salah satu murid Imam Syafi'i yang sangat istimewa dan tidak pernah pisah sampai Imam Syafi'i pergi ke Mesir. Menurut beliau, hadis dhaif dapat dipergunakan untuk perbuatan-perbuatan yang afdal, fadailul a'mal, bukan untuk menentukan suatu hukum. Dan mazhab Hambali sangat populer di kota Baghdad. Berikut biografi singkat Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Nama beliau ialah Nu'man bin Sabit bin Zuta bin Mahan At-Taimi. Lebih dikenal dengan nama kunyah beliau yaitu Abu Hanifah. Beliau lahir di Kufah, Irak pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi. Seorang tabi'in yang bertemu dengan sahabat Nabi seperti Anas bin Malik radhiyallahu an yang wafat pada tahun 93 Hijriah dan juga beberapa peserta perang Badar. Selagi kecil, beliau sering mendampingi sang ayah berdagang sutra. Namun, tidak seperti pedagang lainnya. Abu Hanifah memiliki kebiasaan pergi ke Masjid Kufah. Karena kecerdasannya yang gemilang, ia mampu menghafal Al-Quran serta ribuan hadis sejak usia muda. Sebagaimana putra seorang pedagang, Abu Hanifah pun kemudian berprofesi seperti ayah beliau. Beliau mendapatkan banyak keuntungan dari profesi ini. Di sisi lain juga memiliki wawasan yang sangat luas, kecerdasan serta hafalan yang luar biasa. Beberapa ulama pun dapat menangkap fenomena ini, sehingga mereka menganjurkan untuk pergi berguru kepada ulama seperti ia pergi ke pasar setiap hari. Pada masa Abu Hanifah menuntut ilmu, beliau disibukkan dengan 3 halaqah keilmuan. Pertama, halaqah yang membahas pokok-pokok akidah. Kedua, halaqah yang membahas tentang hadis Rasulullah. Ketiga, halaqah yang membahas masalah fikih dari Al-Quran dan Al-Hadis.
Setelah beliau menjelajahi bidang-bidang keilmuan secara mendalam, Abu Hanifah memilih bidang fikih sebagai konsentrasi kajian. Beliau mulai mempelajari berbagai permasalahan fikih dengan berguru kepada salah satu syekh ternama di Kufah, yaitu Syekh Hamad bin Abu Sulaiman. Imam Hanafi disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fikih berdasarkan kelompok-kelompok atau bab-bab yang berawal dari bab kesucian, taharah, bab salat, dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya seperti Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Abu Daud, Bukhari, Muslim, dan lainnya. Imam Fudail bin Iyad berkata, Abu Hanifah merupakan pribadi faqih yang terkenal dengan kefaqihannya, kekayaan yang cukup luas, terkenal dengan kebaikan terhadap setiap orang yang mengganggunya, sangat sabar dalam menuntut ilmu baik siang maupun malam, selalu diam, sedikit berbicara hingga datang kepadanya masalah-masalah halal dan haram, sangat cermat dalam menunjukkan kebenaran, dan selalu lari dari harta penguasa. Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu wafat pada tahun 148 Hijriah atau 767 Masehi di Baghdad, Irak. Semoga dengan berkah mencintai aulia Allah selalu tercurah kasih sayangnya Allah Jalla Jalaluh. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan atau masih ada nih hal-hal yang belum jelas? Silakan ditanyakan. Tidak ada, Bu. Baiklah, jika tidak ada lagi yang ditanyakan, di sini Ibu akan memberikan kalian tugas kelompok. Nah, jadi tadi sudah kan kita saksikan bersama-sama tentang video singkat biografi para imam terbesar, yaitu mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, dan juga Hanafi. Nah, jadi tugas kalian yaitu membuat secara singkat biografi tentang para imam 4 mazhab tersebut. Boleh mencari di internet ataupun referensi dari buku-buku lainnya. Untuk kelompok pertama yaitu Siti dan Aisyah, dan kelompok kedua yaitu Khadijah dan juga Fatimah. Untuk pengumpulannya itu akan dikumpulkan minggu depan. Jadi ada nih waktu 1 minggu untuk kalian dalam pengerjaan tentang penugasan kelompok. Ingat ya, ini adalah penugasan kelompok, berarti harus dikerjakan secara bersama-sama. Nah, tetapi jika nanti ada di antara kalian yang tidak mengerjakan, tolong kepada kelompok bersangkutan bisa melaporkan kepada Ibu agar Ibu bisa mengetahui nih siapa yang tidak mengerjakan dan siapa yang mengerjakan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Nah, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasannya ketika menjadi seorang mujtahid itu harus memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan tadi. Nah, lalu di Indonesia itu terdapat 4 mazhab, yang mana itu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan juga Hambali. Di situ kita diberi kebebasan ingin memilih kepada mazhab siapa kita mengikuti. Nah, jadi pesan Ibu kepada kalian bahwasanya kita tidak boleh menjudge atau menyalahkan pendapat dari orang lain. Kita harus mempunyai sikap toleransi karena fikih ini berkembang dan juga banyak pendapat-pendapat yang telah ditentukan oleh para mujtahid. Mungkin sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Semoga ilmu yang kita dapatkan ini juga bermanfaat bagi kita dan orang-orang sekitar kita. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, akhiru kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Baik anak-anak, sampai jumpa pada materi yang selanjutnya.